Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Saya ingin ke Mas Basara. Mas Basara, PDI Perjuangan tampaknya tenang-tenang saja, santai-santai saja. Sepertinya siapa kira-kira nama yang sudah di-keep, yang sudah paling tidak yang akan diusung begitu? Kalau dengan gayanya santai-santai saja begini, Mas Bas. Sebenarnya dibilang santai-santai juga tidak ya. PDI Perjuangan betul-betul mempersiapkan dirinya sebagai partai politik bukan hanya untuk mengikuti pileg dan pilpres. Karena dalam filosofi perjuangan kami, mengurus partai itu sama dengan mengurus negara. Jadi di dalam konteks ini, PDI Perjuangan juga tengah menyiapkan apa yang menjadi visi, misi, dan program calon presiden 2024 yang akan datang. Karena menurut kami, konsepsi atau gagasan itu lebih penting daripada sekedar membicarakan orang per orang. Tadi Mas Aceh bersepakat dengan saya bahwa tantangan Indonesia ke depan begitu sangat kompleks, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah untuk itu yang diperlukan bagi bangsa kita adalah di dalam kontestasi pemilu presiden, karena presiden dan wakil presiden yang akan datang akan mengemban amanah pembangunan selama 5 tahun ke depan, sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka visi misi dan program calon presiden itulah yang jika mereka menang, visi misi itu dan program itu akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Dan itu yang sekarang tengah PDI Perjuangan siapkan, Cira. Di sisi lain, mencermati dinamika politik, PDI Perjuangan juga sampai saat ini masih menyimpulkan bahwa belum terbentuk yang namanya poros politik. Kita baru melihat ada kategori blok politik. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau yang disebutkan poros politik adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat ambang batas mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat punya capres dan cawapres yang definitif, barulah itu disebut sebagai poros politik menjelang pilpres. Tapi kan hari ini belum. Koalisi Indonesia Baru memenuhi syarat ambang batas tapi belum punya capres dan cawapres. Kemudian koalisi Gerindra PKB juga dengan demikian. Nasdem kemarin mengusulkan capres tapi belum punya mitra koalisi dan Nasdem pun belum memenuhi ambang batas untuk mencalonkan calon presiden. Dua partai politik lain misalnya PKS dan Demokrat. Keduanya kalau berkoalisi belum memenuhi ambang batas dan juga belum punya calon presiden. Demikian juga dengan PDI Perjuangan. Memiliki ambang batas untuk mengusulkan sendiri, tapi Bu Megawati Soekarno Putri belum menetapkan calon presiden sendiri. Jadi dengan demikian menurut hemat PDI Perjuangan, dinamika politik akan terus berdialektika sampai pada akhirnya nanti, in the end, ketika bulan Oktober 2024, tanggal 19 Oktober 2003 sampai November, kalau tidak salah sampai tanggal 25 November begitu, batas akhir masa pendaftaran capres dan cawapres ditetapkan oleh KPU RI, barulah di situ disebut akan ada blok poros politik. Okay. Tapi kalau hari ini semua masih sangat dinamis. Iya. Bisa 4 poros politik, bisa 3 poros politik, bisa juga 2. Dan itu sah ya, bukan sesuatu yang rencana jahat atau rencana aneh-aneh. Karena undang-undang kita mengatur tentang hal demikian, Kira. Mas Bas, ini masih menjadi pertanyaan Mas Bas. Ada juga yang menyampaikan bahwa nama Ganjar Pranowo ini sangat kuat sekali gitu untuk diusung sebagai capres. Kemudian juga seperti kita ketahui, Puan Maharani sempat menyebutkan bahwa insya Allah akan ada capres perempuan atau paling tidak presiden perempuan. Nah ini bagaimana, apakah sudah dipetakan siapa nama yang akan diusung oleh PDI Perjuangan? Kapan Mas Bas diumumkan? Kita penasaran. Ya, dalam undang-undang partai politik, dalam undang-undang pemilu ditegaskan bahwa mekanisme pengusulan calon presiden dan calon wakil presiden dilaksanakan secara demokratis dan sesuai mekanisme internal partai. Itu bunyi undang-undangnya, Sira. Sesuai mekanisme internal di PDI Perjuangan, Kongres memutuskan diserahkan pada hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu, kami menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Satu, yang kedua, saya mengapresiasi Golkar, PKB, dan partai-partai politik lain yang berani mengusulkan calon presiden sendiri. Mengapa demikian? Karena dalam undang-undang partai politik, kita diwajibkan salah satunya melakukan kaderisasi kepemimpinan nasional, baik pusat maupun daerah. Kita mendapatkan APBN Rp1.000 per suara. 126 miliar dikeluarkan oleh negara untuk membiayai partai politik. Maka idealnya partai politik yang mendapat biaya negara, setiap ada kontestasi kepala pilkada, apalagi calon momentum pilpres, harusnya berani mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Itu membuktikan partai politik itu sukses untuk mengkader, menggrooming kadernya sendiri. Ya, bukan mengambil calon dari bukan kader partainya, apalagi membajak dari kader partai politik lain. Nah, PDI Perjuangan, ya, disebut-sebut nama Mbak Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Mbak Risma hari ini, itu membuktikan kita berhasil melakukan tugas kaderisasi.
Sehingga yang ada bukan kompetisi antara Mbak Puan dan Mas Ganjar, tetapi itu bukti keberhasilan Bu Mega melakukan kaderisasi partai politik sesuai dengan fungsinya partai politik, yaitu melakukan kaderisasi kepemimpinan bangsa. Saya kira gitu, Sira. Iya, saya ke Mas Saiful Huda. Mas Saiful Huda, kalau dari PKB sendiri sudah solid, sudah mempersiapkan namanya? Sudah. Boleh Selama ini yang dibocorkan? sudah berkembang, Ya. Pak Prabowo didorong dan sudah dicapreskan oleh Gerindra, dan Pak Muhaimin sama, juga sudah dicapreskan oleh PKB. Belum ada nama lain di luar dua nama ini di dalam koalisi Gerindra PKB. Artinya keduanya akan disandingkan sebagai capres dan cawapres atau bagaimana polanya? Ya, semua kader, semua pengurus, termasuk simpatisan, konstituen menghendaki dua-duanya bisa disandingkan dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Dua-duanya mewakili dan merepresentasikan kelompok yang berbeda. Pak Prabowo mewakili kelompok representasi semangat dan nilai nasionalisme, dan Pak Muhaimin mewakili semangat nilai agama dan nasionalisme. Mas Saiful Huda, kapan akan diumumkan pada akhir Oktober ini? Nanti kita kabari secepatnya. Kita tunggu tanggalnya ya, Mas Nanti Saiful. kita sampaikan dulu ke Mas Basara sama Kang Aceh dulu. Oke, kita tunggu tanggalnya untuk disampaikan. Kita langsung ke Kang Aceh. Kang Aceh, kalau untuk dari Golkar ini sendiri sudah solid, sudah akan menyebutkan nama siapa yang akan diusung? Ya, kalau Golkar saya kira jelas ya bahwa kita sudah menetapkan berdasarkan atas hasil Munas bahwa kita mendorong kader sendiri, yaitu Bapak Erlangga Hartarto sebagai putra terbaik Partai Golkar yang akan kita dorong untuk menjadi calon presiden di tahun 2024. Hanya saja kan sebagaimana yang menjadi komitmen bersama di dalam koalisi Indonesia Bersatu, bahwa pembahasan tentang capres-cawapres ini akan kita bahas nanti menjelang kesimpulan, gitu ya. Artinya menjelang pendaftaran. Nah, kenapa kita harus lakukan seperti itu? Karena tadi, sebagaimana yang disampaikan pada awal-awal, bahwa semangat yang ingin kita bangun sekarang ini adalah gagasan apa, tantangan yang dihadapi oleh apa, kemudian bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut, bagaimana menyelesaikan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam konteks ekonomi global saat ini, lalu figur siapa yang paling pas ya menduduki posisi tertinggi di Republik ini. Baik. Jadi artinya kita harus meletakkan politik kita ini bukan semata-mata soal figur, tetapi soal kompetensi yang dibutuhkan oleh bangsa ini dan prioritas apa yang mau kita bangun untuk Indonesia 5 tahun yang akan datang. Saya setuju, saya dalam hal ini terlalu banyak setuju mungkin karena tadi habis ketemu dengan Mbak Puan, jadi sama Pak Basara ini selalu setuju ini. Yaitu soal pentingnya kita menjadikan partai politik sebagai sumber kaderisasi bangsa. Ya. Baik. Nah karena itu kita tadi menyepakati bahwa masing-masing partai memang harus mendorong siapa kader yang terbaiknya. Jika di PDI Perjuangan ada kadernya tentu didorong. KIB pun juga pada prinsipnya juga sama demikian. Itu tercermin dari pidatonya masing-masing ketua umum partai KIB. Jadi Pak Erlangga tentu dari Partai Golkar, kemudian PAN juga menyebut beberapa nama, tetapi salah satunya adalah ketua umum partai politik yang ada di dalam KIB, P3 juga sama, ya. Jadi karena itu kita harus menyepakati soal itu gitu loh. Karena kita ingin bahwa partai politik adalah sebagai instrumen dan pilar demokrasi yang dijamin oleh konstitusi untuk mendorong kader-kader terbaiknya untuk memimpin bangsa ini. Kang Aceh, Mas Bas juga dari Mas Saiful Huda, kita tunggu nanti deklarasi capres masing-masing dan juga kita nantikan siapa saja nama-nama yang akan keluar. Terima kasih Kang Aceh, Mas Bas dan juga Mas Saiful Huda sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang. Kang Saiful, Mas Bas, mantap. Terima kasih. Sama-sama.